Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Walansari. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan dua eksperimen. Yang pertama adalah benda yang dikatakan tenggelam, terapung dan juga melayang di permukaan air. Yang kedua adalah tentang tegangan permukaan. Langsung aja ke percobaan yang pertama, yaitu benda yang dikatakan tenggelam, terapung, dan juga melayang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih benda yang dapat dikatakan terapung, tenggelam, dan juga melayang. Jadi berdasarkan hukum Archimedes yang kira-kira itu bunyinya, suatu benda jika dicelupkan ke dalam fluida akan mendapatkan gaya apung ke atas sebesar fluida yang telah dipindahkan. Atau bahasa singkatnya itu, kalau kita mencelupkan benda ke dalam suatu zat cair, maka benda tersebut akan mendapat suatu gaya lagi, yaitu gaya apung atau gaya ke atas yang besarnya itu sama dengan zat cair yang telah dipindahkan oleh benda itu. Jadi, kalau kita mengangkat benda di dalam air, itu akan lebih ringan karena mendapat gaya ke atas tadi dibandingkan kita mengangkat benda tersebut di daratan. Dari hukum ini, maka ada 3 kemungkinan benda yang dicelupkan ke dalam air. Kemungkinan pertama adalah bendanya akan tenggelam. Nah, benda dapat dikatakan tenggelam apabila benda tersebut berada di bawah dasar dari zat cair tersebut. Kenapa itu terjadi? Karena massa jenis dari bendanya lebih besar daripada massa jenis dari air atau zat cair ini. Kemungkinan kedua adalah bendanya akan terapung jika benda tersebut berada di bawah permukaan zat cair. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena massa jenis dari bendanya itu sama dengan massa jenis dari zat cair tersebut. Nah, yang ketiga adalah benda ini akan melayang di atas permukaan zat cair. Nah, ini karena bendanya ini massanya lebih kecil daripada massa dari zat cair tersebut, sehingga gaya ke atas yang diberikan juga lebih besar. Nah, kali ini saya akan mencoba praktek sih gimana kita bisa mengetahui benda-benda ini akan tenggelam, terapung, ataupun melayang. Nah, di sini saya sudah siapkan toples yang berisi air. Air ini sebagai fluida karena air termasuk jenis fluida. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memasukkan batu ke dalam toples berisi zat cair ini atau berisi air. Kita masukkan perlahan. Ya, sudah. Nah, kedua, kita masukkan ranting kayunya. Dan yang ketiga adalah coba kita masukin gabusnya ini. Oke, sudah masuk semua. Bisa kita lihat. Nah, di sini kita lihat batunya tenggelam di dasar air. Nah, ini artinya massa jenis dari batu ini lebih besar daripada massa jenis dari air ini. Yang kedua adalah ranting kayu ini mengapung di bawah permukaan air. Yang artinya massa jenis dari kayu ini sama dengan massa jenis dari airnya. Dan yang ketiga adalah ini styrofoam atau gabus ini berada di atas permukaan dari air ini. Yang artinya styrofoam atau gabus ini massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Lanjut ke percobaan kedua, yaitu tentang tegangan permukaan. Nah, di sini percobaan kedua ini tentang tegangan permukaan ya, zat cair. Nah, ini zat cairnya saya menggunakan air yang murni tanpa campuran apapun. Ada uang logam, ada jarum pentul, ada temiti, dan juga ada silet. Dan saya menggunakan alat bantu berupa garpu. Nah, sebelum melakukan eksperimen, kita sebaiknya tahu dulu apa sih itu tegangan permukaan. Jadi, tegangan permukaan itu adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang. Nah, apa faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan zat cair ini? Faktor yang mempengaruhi adalah adanya gaya kohesi. Gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel zat cair yang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kedudukan dari permukaan zat cair ini untuk mempertahankan luas yang paling kecil. Jadi gaya kohesi ini mempertahankan kedudukan untuk luas permukaan yang paling kecil.
Nah, di sini saya akan melakukan eksperimen langkah pertama, yaitu dengan mencelupkan benda-benda ini tadi dengan arah secara vertikal. Apakah bendanya akan tenggelam, mengapung, atau melayang? Pertama kita masukkan silet. Yang kedua kita masukkan temeti dengan arah vertikal juga. Ketiga kita masukkan uang logam. Dan yang terakhir kita masukkan jarum pentul. Lanjut ke langkah kedua, yaitu mencelupkan benda-benda ini ke dalam air, tapi dengan bantuan garpu dan arah horizontal. Lakukan pelan-pelan di atas permukaan air. Kita coba pertama dari jarum pentul. Apakah akan tenggelam? Ya. Kedua, peniti. Kita akan memasukkan peniti. Ya. Ketiga kita masukkan silet. Terakhir kita masukkan uang logam. Ya. Oke, kayaknya nggak kelihatan. Oke, saya akan perlihatkan. Ini jadi silet, uang logam, jarum pentul, dan juga penitinya mengambang di atas permukaan air. Percobaan kedua, hasilnya mengambang di atas permukaan air. Kita lakukan percobaan yang ketiga. Ini kita angkat. Oke, kita angkat. Percobaan yang ketiga, langkah yang ketiga adalah dengan menambahkan bubuk deterjen. Oke, saya akan menambahkan bubuk deterjennya. Setelah kita tambahkan, kita lakukan lagi seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu mencelupkan benda-benda ini dengan bantuan garpu dengan perlahan. Apakah bendanya akan terapung lagi ataupun tenggelam? Ini. Benda pertama, yaitu silet, ternyata tenggelam. Dia tidak bisa mengapung di atas permukaan air walaupun sudah menggunakan bantuan garpu. Kita lihat benda kedua, yaitu uang logam. Nah, ternyata uang logam juga tenggelam di dasar permukaan air ini. Coba kita lakukan satu lagi, yaitu jarum pentul. Apakah dia akan tenggelam atau akan terapung di atas permukaan air? Ternyata dari 3 benda tadi semuanya tenggelam. Kenapa kok bisa? Padahal tadi sudah kita lihat bahwa dengan menggunakan bantuan garpu, benda-benda itu bisa terapung di atas air. Nah, saya akan jelaskan pada kesimpulan. Nah, jadi dari 3 langkah tersebut, kesimpulan yang pertama adalah
benda yang dimasukkan ke dalam suatu zat cair dengan arah vertikal dan massa jenisnya lebih besar, maka benda itu akan langsung tenggelam ke dalam air. Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, berarti benda-benda yang langkah awal yang saya lakukan tadi, massa jenisnya itu lebih besar daripada air ini. Nah, langkah kedua yang saya lakukan adalah menggunakan bantuan garpu dan massa jenis air yang netral tanpa tambahan apapun. Nah, benda-benda ini tadi kan massa jenisnya lebih besar daripada air. Nah, begitu saya menggunakan garpu, dengan bantuan garpu ini, kenapa mereka terapung di atas permukaan air? Nah, inilah yang dinamakan dengan tegangan permukaan zat cair. Nah, ini selaput tipis yang ada di atas permukaan zat cair ini tidak menembus benda-benda yang sudah saya celupkan tadi. Jadinya mereka terapung di atas air. Nah, yang ketiga adalah setelah saya tambah deterjen, kenapa benda-benda itu malah tenggelam padahal sudah menggunakan bantuan garpu? Kan tadi katanya ada tegangan permukaan zat cairnya. Nah, ini ternyata bubuk deterjen ini mengandung yang namanya zat surfaktan. Apa itu surfaktan? Zat surfaktan adalah surface active agent. Apa itu surface active agent? Nah, zat ini adalah sebuah zat kimia yang terabsorpsi yang membuat permukaan air ini menjadi seluas-luasnya, sehingga dia memecah selaput-selaput tipis elastis yang ada di atas permukaan dari air ini tadi. Nah, tadi kan kalau faktor dari adanya tegangan permukaan itu kan gaya adhesi yang membuat permukaan air ini sekecil-kecilnya. Nah, dengan ditambahkan bubuk ini, ternyata bubuk ini mengandung zat yang bisa memperluas permukaan air ini seluas-luasnya, sehingga menjadikan selaput elastis ini menjadi terpecah dan menurunkan tegangan permukaan yang ada di air tersebut, sehingga benda-benda yang saya masukkan tadi langsung tenggelam ke dalam permukaan airnya. Nah, berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata ataupun praktek yang tidak sesuai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.